Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas beberapa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia spesial yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala bagi semesta alam. Tanggung jawab beliau dalam menyampaikan risalah Allah kepada umatnya tentu menjadi tugas yang teramat berat. Tidak heran jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak kelebihan kepada Nabi. Hal ini serta-merta menunjukkan kebesarannya sebagai seorang spesial bagi Allah dan membuat manusia semakin yakin bahwa benar beliau merupakan manusia terpilih. Jika sebelumnya hanya dua mukjizat yang dimiliki Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran dan Hadis, maka dalam uraian ini kami menjelaskan sejumlah mukjizat lain yang dimiliki Rasulullah. Bahkan setiap anggota tubuh manusia paling sempurna ini adalah sebuah mukjizat. Mukjizat pada kepala. Salah satu mukjizat yang tampak dari atas kepala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu dinaungi awan, sehingga meskipun kondisi Arab yang begitu panas tidak turut membuat sang Nabi kepanasan. Ternyata hal ini terjadi sejak Nabi masih kecil, sebelum masa kenabiannya dan setelah menjadi Nabi. Pada masa kecilnya, Nabi pernah diajak oleh sang paman Abu Talib pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Di sana ternyata ada pendeta yang mengenali ciri kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah selalu dinaungi awan ketika beliau berjalan. Dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, tatkala mereka sampai di tempat rahib, mereka singgah dan meletakkan perbekalan mereka. Kemudian rahib itu keluar menemui mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan di atas beliau ada awan yang menaungi beliau. Abu Talib pergi ke Syam untuk berdagang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama beberapa pemuka Quraisy. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Mukjizat pada mata. Beliau dapat melihat apa yang ada di belakang seperti halnya beliau melihat apa yang ada di depan, sehingga tanpa melihat ke belakang beliau tetap tahu apa yang dikerjakan di belakangnya. Dari Abu Hurairah yang bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian menyangka bahwa posisiku di sini dan di sini? Demi Allah, tidak terhalang dari penglihatanku rukuk kalian ataupun sujud kalian. Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang ada di belakang punggungku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mukjizat pada telinga. Keajaiban lain pada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di telinganya. Beliau mampu mendengar meski dalam kondisi tidur. Mukjizat pada tangan. Mukjizat pada tangan Nabi ini pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Beliau mampu membelah bulan menjadi dua bagian. Peristiwa ini terjadi sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy datang menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ia mampu membelah bulan? Jika bisa, maka mereka akan beriman dalam Islam. Tangan itu pula yang memancarkan air dari jari-jarinya hingga para sahabat meminum darinya. Dan sering kaum ibu memintakan doa untuk anak-anak mereka. Rasulullah memasukkan jari telunjuknya ke air dan air tersebut menjadi obat. Ibu Abu Ayyub Al-Ansari yang buta dapat melihat kembali setelah diusap oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat pada kaki. Jabir bin Abdullah Al-Ansari pernah mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa air sumur di daerahnya tak bisa diminum. Rasanya getir dan pahit. Kemudian Rasul meminta sebuah wadah. Beliau mencuci kakinya di wadah tersebut dan menyuruh Jabir untuk menuangkan air bekas cucian itu ke sumur. Spontan, sumur tersebut menjadi tawar dan segar. Mukjizat pada punggung. Tertulis khatamun nubuwah di punggung beliau yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mukjizat pada lisan.
seorang wanita dari dusun yang pernah memakan sisa makanan dari mulut Rasulullah diriwayatkan tidak pernah mengalami sakit hingga akhir hayatnya. Mukjizat pada ludah. Sering para sahabat meminta beliau untuk memberikan ludah ke dalam air, karena ludah suci itu menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Beliau juga pernah mengusapkan ludah ke mata Sayyidina Ali yang sedang sakit di perang Khaybar, dan diriwayatkan bahwa mata itu langsung sembuh. Kemudian Sayyidina Ali pun berkata bahwa mata yang pernah diusap oleh Rasulullah jauh lebih jelas dari mata yang tidak pernah diusap. Sahabat pena pencari hikmah, apakah Anda pernah mendengar kisah mukjizat ranting kayu? Kisah ini mungkin Anda dengar dari ayah dan ibu saat mengajarkanmu sifat dan keteladanan para nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dikutip dari berbagai sumber yang menggambarkan sejumlah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti status kenabian. Kala itu, perang Badar pecah pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Umat muslim yang berjumlah 300 orang melawan kaum kafir yang berjumlah ribuan orang. Dalam perang Badar tersebut, seorang pahlawan Islam bernama Uqashah bin Mihsan bin Harsan al-Asadi bertempur habis-habisan sampai pedangnya patah. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad menghampirinya dan memberikan pengganti pedangnya yang patah dengan sepotong ranting kayu. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasulullah menggerakkan ranting kayu itu, tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang yang kuat. Lalu Uqashah pun melanjutkan bertempur dengan mukjizat pedang pemberian Rasulullah hingga kaum muslim memperoleh kemenangan. Sahabat pena pencari hikmah, pedang yang diberi nama Al-Aun itu pun menjadi pedang yang selalu menemani Uqashah dalam berbagai perang setelah perang Badar. Salah satunya Uqashah menggunakan pedang dari ranting pemberian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada menjemput syahidnya di perang Riddah. Kemudian, mukjizat lain yang terjadi di perang Badar, para malaikat ikut terjun ke perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat dari langit dengan mengenakan tanda di kepala. Panglima para malaikat kala itu adalah malaikat Jibril, sedangkan panglima tentara perang muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang pasukan muslim menuturkan, pada hari berkecamuknya perang Badar, aku mendengar malaikat yang mengenakan sorban berwarna putih berseru, "Majulah Haizum." Ibnu Al-Asir menerangkan dalam An-Nihayah bahwa Haizum adalah nama kuda malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Sahabat pena pencari hikmah, pernahkah Anda mendengar pedang Zulfikar atau yang sering disebut Zulfakar milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Konon, pedang ini digadang-gadang menjadi satu di antara senjata terkuat lainnya yang ada di muka bumi ini. Kepopuleran pedang Zulfikar memang lebih menonjol dibanding senjata lain yang digunakan sepanjang sejarah Islam. Dalam sejarahnya, pedang Zulfikar diwariskan kepada seorang sahabat yang juga merupakan keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib. Dan selama digunakan Ali, pedang Zulfikar kerap menjadi kunci kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Tak heran bila kemudian muncul pepatah terkenal yang berbunyi, "La fata illa Ali, la saif illa Zulfikar." Tidak ada pemuda selain Ali dan tidak ada pedang selain Zulfikar. Bahkan, tak sedikit orang yang menyebut bahwa kekuatan pedang Zulfikar sebanding dengan 1000 prajurit. Bentuk pedang ini pun diketahui ada banyak versi. Tapi, dari sekian banyak hasil penafsiran, bentuk pedang Zulfikar yang paling populer modelnya melengkung dan berujung ganda. Banyak orang yang menyepakati bahwa pada pedang Zulfikar terdapat pemisahan di ujungnya sehingga menghasilkan bentuk pedang bermata dua. Namun tetap saja banyak perbedaan pendapat tentang bentuk pasti pedang tersebut. Asal-usul pedang ini pun diketahui masih abu-abu. Banyak yang mengatakan bahwa pedang Zulfikar adalah hasil rampasan perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kala itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai bentuk pedang Zulfikar. Ia pun membawa pedang tersebut bersamanya.
Kisah berlanjut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memberikan pedang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib dalam perang Uhud. Berkat pedang Zulfikar, kondisi kaum muslimin yang sedang terdesak akhirnya bisa teratasi. Kemenangan berhasil diraih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib yang menjadi satu-satunya sahabat yang tersisa pada perang itu. Sahabat pena pencari hikmah, hal tersebut semakin meyakinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pedang Zulfikar kepada Ali. Sejak saat itu, Ali selalu menggunakan pedang tersebut hingga maut memisahkan mereka. Sahabat pena pencari hikmah, saat ini beredar kabar bahwa ke-9 koleksi pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Azab, Al-Battar, Al-Hattaf kini disimpan di Museum Turki Mesir. Tapi keberadaan pedang Zulfikar tidak pernah ditemukan dimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.